kami ibu-ibu ini mengapresiasi atas rencana Bapak mau mengadakan Mekar Plus di Kota Medan ini ya Pak ya. Semoga kami dengan adanya Mekar Plus ini kami bisa terlepas dari riba ya Pak. Mudah-mudahan. Dan itu saya ingin menambahkan alangkah baiknya Pak. Boleh tahu kan kami ada yang ingin membuka usaha di Pak UMKM kan. Jadi saya minta itu ada memang penyediaan styling gitu Pak untuk yang baru-baru ingin membuka usaha supaya kan dengan modal yang istilahnya Mekar Plus itu kan untuk bahan-bahannya aja gitu Pak, sedangkan alat-alatnya itu kan memerlukan biaya yang lumayan Pak. Jadi ya alangkah lebih baiknya ada gratisan gitu Pak, dikasih dari pemerintah untuk usaha kami. Sesungguhnya Mekar Plus ini harapan kami bukan hanya kepada usaha yang sudah berjalan, tetapi juga usaha-usaha baru. Tentunya sebelum membuka usaha nanti kita ingin ada sebuah pelatihan. Harapan kita ke depan kalau ada pelatihan supaya pengelolaan uang ini tidak sia-sia, ya. Jangan nanti tujuannya untuk Mekar Plus ternyata digunakan untuk beli lemari. Nah ini yang kita takutkan. Memang banyak itu yang saya dengar pinjamannya Mekar Plus ternyata untuk uang kuliah anaknya, sehingga untuk membayarnya dia sulit karena memang gak ada usahanya sebenarnya. Nah ke depan kita berharap ada usaha yang kita bangun, maka kita akan melakukan pelatihan. Pemerintah akan memberikan pelatihan kepada mak-mak kita ini, kepada anak-anak muda juga ada sebenarnya, ya. Ada konten kreator di setiap kelurahan yang ada di Kota Medan, ada di dalam program kita ada, ya. Itu tujuannya memang untuk menumbuhkan usahawan baru, anak muda dilatih menjadi konten kreator, kemudian dikasih modal, dibantu permodalannya, supaya apa? Dia bisa bekerja. Ada sinergi antara anak muda dan mak-mak kita. Misalnya mak kita tukang bakso, anak mudanya konten kreator. Konten kreator, ya kan, memposting atau membuat konten terhadap bakso Mak Ina. Nah di Mabar ini, yang biasanya Mak Ina ini menjual baksonya cuma 20 piring, gara-gara konten kreator yang cerdas tadi itu bisa menjual 200 piring, kira-kira itu. Maka dia disinergikan, anak mudanya dijadikan konten kreator, dibina kemudian kasih modal. Ya, supaya dia bisa bekerja, dibina pun, dilatih pun, kalau nggak kasih modal nggak ada itu, nggak ada gunanya. Dari mana modal Pak? Modal kerja kita ya, membuat konten kreator, nggak ada duit, handphone nggak punya, enggak, kan gawat kita. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan pelatihan, kemudian memberikan modalnya kepada anak muda ini. Jadi 151 kelurahan ada konten kreator yang lahir di setiap kelurahan. Itu harapan kita ke depan. Setiap kelurahan, setiap tahun satu, setiap kelurahan, setiap tahun satu. Ini bisa membantu mak-mak kita ini. Yang ada tukang pecal, yang biasanya tidak rame, bisa jadi rame gara-gara konten kreator. Karena konten kreator itu banyak kali apanya? Kliknya untuk membuat cetak cantik itu jadi cantik. Orang nenek-nenek pun bisa jadi cantik. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi kakak, ya, saya yakin pemerintah Kota Medan ke depan akan lebih memperhatikan warganya, ya, karena bagi kami pertumbuhan ekonomi itu harus didasari dari masyarakat, bukan para pengusaha. Bisa tumbuh ekonomi Kota Medan. Kota Medan ini kota kaya Bang, kaya sekali, lebih tinggi dari negara ini, ya, pemerintah pusat. 120 juta per tahun penghasilan orang Kota Medan ini. Ada yang gajinya 10 juta satu bulan. Hah? Berarti ada sebagian orang yang mempunyai penghasilan 10 miliar satu bulan. Sehingga kita tidak mempunyai itu. Padahal kalau dihitung di GDP kita itu 120 juta per bulan. Pertumbuhan tinggi, tapi yang memiliki pertumbuhan itu hanya segelintir orang-orang kaya itu. Maka ke depan kami tidak pengen seperti itu.
Yang kaya, biarkan dia tetap kaya. Tapi orang yang miskin, tak boleh dia terus miskin. Dia harus bangkit dari kemiskinan itu. Karena dia tidak mampu bangkit, maka ada intervensi negara, intervensi pemerintah, dukungan pemerintah, anaknya disekolahkan, diberi modal, diberi pelatihan, supaya mereka bangkit. Itulah fungsi negara. Supaya apa? Ada pemerataan. Kalau sudah merata bahagia, percayalah, kriminalitas akan berkurang. Karena gak intip-intipan lagi kita. Kalau udah sama-sama bahagia, ngapain lagi nyongkel rumah orang? Ngapain lagi ngambil sepatu orang? Itulah harapan kita. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan jika semua kita ya mulai hari ini mendukung dan memilih pasangan nomor 3 ini. Itu. Terima kasih.